Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin wa hadirat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man qablakum bi thalathati asya. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian, itu disebabkan dengan 3 hal. Apa 3 hal tersebut yang mesti kita harus jaga agar kita tidak menjadi hancur seperti umat-umat terdahulu? Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat mereka hancur, yang pertama, fudulul kalam, berlebih di dalam omongan, banyak omong, banyak cincong. Ya, orang-orang yang banyak omong itu akan hancur seperti umat-umat terdahulu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamu kathura khata'u. Barang siapa yang banyak omongnya maka banyak salahnya. Kita lihat satu contoh Bani Israel. Mereka tatkala diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, mereka banyak omong, banyak tanya kepada nabi mereka. Wahai Nabi Musa, apa yang diperintahkan Allah? Sapinya yang jantan atau perempuan? Sapinya yang warnanya putih atau coklat? Ya, yang digembala atau tidak digembala? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjerat mereka sendiri, yang akhirnya membuat mereka susah. Makanya di Al-Quran dikatakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukku. Jangan kalian bertanya sesuatu yang apabila sesuatu itu ditampakkan, dijelaskan, maka akan bisa menyusahkan kalian. Nurut saja apa kata Allah, suruh nyembelih sapi, ya nyembelih sapi, enggak usah nanya sapi yang mana, itu yang mana, sampai akhirnya mereka kesulitan sendiri dalam mencari sapi tersebut. Inilah Bani Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak omong. Ya, kita agar terjaga, agar kita juga tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menjaga omongan kita. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, selalu beliau meletakkan batu di mulut beliau untuk menjaga agar tidak sembarangan ngomong. Kalau ada orang bertanya, dia berpikir terlebih dahulu. Beliau berpikir apakah jawabannya ini akan bermanfaat ataukah tidak. Kalau tidak bermanfaat, maka batu itu dibiarkan di mulutnya. Tapi kalau ucapannya ini, jawabannya ini akan bermanfaat, maka dibuka batu itu baru beliau berbicara. Nah, jadi yang pertama yang bisa menghancurkan umat adalah banyak omong. Kemudian yang kedua, wafudulut ta'am, banyak makan. Kalau sudah orang banyak makan, berarti ini alamat kehancuran daripada orang tersebut. Kita umat Islam disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami ini sekelompok kaum, kata baginda Nabi, tidak kami makan kecuali kami dalam keadaan lapar betul. Kalau sudah makan enggak sampai kenyang berhenti. Makanya orang-orang dulu jarang yang sakit. Orang zaman sekarang sakitnya macam-macam. Mah, liver, jantung, diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengontrol makanannya. Coba kalau mengikuti caranya baginda Nabi. Kalau belum lapar nggak makan. Kalau lapar baru makan, kan kalau sudah makan nggak sampai kenyang. Kalau sudah lapar, ya lauknya cocok, nasi 1 bakul bisa habis. Ya, itu kalau kita nggak mengikuti apa yang diatur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak makan juga termasuk yang bisa menghancurkan manusia. Terus otomatis kalau orang banyak makan, maka dia cepat ngantuk. Kalau sudah cepat ngantuk, cepat tidurnya, cepat lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan kaum terdahulu hancur. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi SAW, ya, wafudulul manam, banyak tidur. Nah, tidurnya kebanyakan. Kita ini ya maksimal, ya yang diatur oleh syariat ini maksimal tidur itu
6 jam sudah cukup. Ya, kalau 6 jam saja sudah cukup, berarti kalau kita umur 60 tahun, kira-kira 10 tahun atau 20 tahun kita, ya 10 tahun kita tidur, atau 15 tahun kita tidur. Ini 6 jam kita tidur. Kalau kita mengikuti apa yang diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membagi satu hari itu menjadi 3. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Kalau dibagi menjadi 3, umur kita 60, berarti kerja kita 20 tahun, ibadah kita 20 tahun, terus istirahat kita 20 tahun. Kalau kerja 20 tahun, oke, masuk akal. Tapi kalau seandainya ya ibadah 20 tahun, kira-kira sampai apa tidak ibadah kita 20 tahun? Gak mungkin, kayaknya gak sampai ibadah kita itu 20 tahun. Ya sholat saja taruh satu sholat 5 menit, 5 menit kali 5 cuma 25 menit. Sama dikirnya taruh 1 jam, baca Quran taruh sehari 1 jam, dikir 1 jam, 3 jam, yang 5 jam kemana? Hilang, nggak ada bekasnya. Sedangkan waktu 1 detik saja yang Allah berikan kepada kita, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, kalau seandainya kita meludah saja, ya waktu kita buang untuk meludah, itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau ya ibadah kita atau hidup kita ini 24 jam dibagi menjadi 3 menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Sedangkan kita insya Allah ya ibadah kita mungkin syukur-syukur bisa seumur hidup kita ini 5 tahun sudah alhamdulillah. Karena mungkin ada yang kurang 2 tahun, 3 tahun, ya nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu kita hidup di dunia. Makanya hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak tidur maka dia banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya bisa menghancurkan diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengurangi makan kita, mengurangi tidur kita, mengurangi omongan kita, ya kita tambahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan 3 perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya insyaallah akan dilanjutkan pengumuman selanjutnya oleh Ustaz Hashim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.